Sedulur Eyang Family. Eyang Family. Jujur. Jujur. Ya. Sehat Pak Sigit? Selalu dong. Oke, Doa-doa sehat. kita bersama dan semua keluarga Eyang Family semoga tetap sehat selalu. Oke, kita ada di Jagongan. Namanya Jagongan itu lah santai. Ya. Pokoknya serba santai, kita ngobrol-ngobrol sambil Omongan minuman tetapi penuh makna. penuh makna, mendengarkan lalu lalang motor gitu apa kok. Jika baru loh rumahnya pinggir tadi, Dah, tidak ya, apa-apa. betul sekali. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol ini kan semua harus menyampaikan potensi, Iya. ya toh. Ada yang potensinya di bahasa, ada yang potensinya di Permanuan. ada nanti episode berikutnya. Iya. Nah, ini sekarang kita ngobrol dengan Pak Sigit yang memang menekuni bidang bahasa Inggris. Ya, walaupun ya budaya juga. Ya, tapi juga budaya. Ini Karena akarnya yang jujur itu kan harus berbudaya. ya Tapi budaya yang utama. Ya. Kan? Ya. Makanya kita mau membahas bagaimana peranan terkait antara budaya dengan bagaimana ya untuk menyatukan antara kita harus belajar tentang foreign language, bahasa Inggris, dan juga kita harus menjadi orang yang berbudaya itu bagaimana? iya, budaya itu penting karena itu sebagai cagak urip. Ketika kita tidak berpegang pada budaya, kita lepas kontrol. Tapi modern itu juga penting. Oke. Artinya modern itu kita juga harus mengenal dunia luar. Oke. Kalau dunia luar itu ya harus mengerti bagaimana berbahasa Inggris yang baik. English is very important to looking for some another of situation in another world. Ya. Iya. Tuh, iya. Hmm. Jadi ya, pentingnya bahwa kita bisa mencari informasi lebih jauh Ya. tentang perkembangan zaman di luar. Oke. Jadi Di luar negeri mungkin ya. di bahkan luar kita sana. ketika berbahasa Inggris itu bisa mengenalkan budaya kita kepada orang luar negeri. Betul, iya. Nah, Inggris itu jendelanya ilmu. Walaupun buku itu jendela ilmu, tapi ketika kita mau melihat dunia luar, jendelanya adalah bahasa Inggris kan. English is international language. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke bahasa Inggris itu nanti Pak Sigit barangkali bisa Ya. ceritakan istilahnya yang jujur itu kan identik dengan budaya. Ya. Oh Jawa. Sidik-sidik kemudian kita MC, berbicara bahasa Jawa. Jawa, Nah. semua hidup dari Ya, budaya. apalagi lingkungan juga di Yogyakarta, Ya. Jawa. Betul. Nah, apa yang membuat Pak Sigit ini kemudian terjun di bidang bahasa Inggris? Nah, gitu. Iya, ada semacam pepatah begini. If I have one money, you have one money. I give you one money, you give me one money too. So you and me just one money, Just have one money. just one money. But if I have one knowledge, you have one knowledge. You give me one knowledge, I give you one knowledge. You and me have two knowledge. Betapa pentingnya ilmu. Sehingga kalau uang itu kamu punya satu, saya punya satu, tak kasihkan sama-sama ya cepet tetap punya satu. Tapi kalau ilmu, kamu punya satu, saya punya satu, tak berikan pada kamu satu ilmu, saya punya satu ilmu, ya kita menjadi dua ilmu, Dua ilmu. memiliki dua ilmu. So that is knowledge is more important than money. Kan? Oke, Gitu. jadi berangkat dari situ atau terinspirasi dari mana awalnya kenapa kok jenengan memilihkan untuk saya untuk belajar bahasa Oh Inggris? iya. Dulu awalnya sih belajar bahasa Inggris itu karena saya kan pernah bekerja di sebuah perusahaan ekspor. Pengennya kan harus menguasai bahasa Inggris, bahasa percakapan itu menggunakan bahasa Inggris, pergaulan internasional untuk mendapatkan buyer. Jadi Ya. saya konsentrasi belajar ke bahasa Inggris, Oke. biar saya lebih bisa menguasai teknik-teknik bagaimana speaking to someone with English kan gitu. Awal mulanya begitu, sehingga saya sangat tertarik dengan bahasa Inggris dan saya juga mengawali dengan menjadi guide di beberapa tempat di pura wisata di Malioboro itu sebagai awal dulu ketika saya belajar bahasa Inggris pertama. Oh ya ingat, guru pertama kali saya itu Mas Anies Baswedan itu. Oh, Pak Gubernur ini? Gubernur Jakarta yang Jakarta, kemarin ya. oke. Ya sekarang mungkin mau calon presiden. Awal mula tahun 94 belajar bahasa Inggris itu bersama Mas Anies Baswedan. Pak Anies. Iya. Apa pesan yang barangkali Pak Anies sampaikan Pak Sigit? Mas Anies itu pernah bilang gini kan sambil ngobrol-ngobrol, "Git, kalau kamu tuh pengen jadi orang terkenal, pengen jadi orang pintar, pengen banyak pengalaman,
belajarlah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu dasarnya ketika orang mau mencari ilmu gitu. Oke. Ya, Dasar orang. saya ingat betul sih Mas Anies bilang begitu, dan dia masih kurus keriting gitu saat itu. Wah, tahun 94 di UGM semester berapa itu? Mungkin semester 4 apa 5 dulu. Barangkali nanti Pak Anies Baswedan nonton. Apa yang mau disampaikan ke Pak Anies Baswedan? Ya, saya terima kasih sekali Pak Anies karena memotivasi dan inspirasi saya ketika saya harus belajar bahasa Inggris pertama kali. Gitu. Tapi akhirnya terus keponakan-keponakan itu Pak Sinta Baswedan dan sebagainya itu saya yang ngajar ketika di Primagama ya balikannya. Tapi yang jelas bahasa Inggris ini banyak makna dan kita banyak mengolah dan juga banyak mencari banyak hal, cari tahu tentang apa saja itu karena sumber-sumbernya itu dari luar negeri banyak sekali kan, sebagai referensinya. Oke. Kemudian melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang dengan mungkin kalau misalnya sudah bahasa Inggris lebih banyak gitu kan. Anak-anak yang mempelajari bahasa Inggris lebih banyak daripada mempelajari bahasa budaya atau terlebih di bahasa Jawa. Itu bagaimana menurut pendapat jenengan? Ya, kalau saya harapan saya begini, saya tidak kemudian kesana kemari kemudian memikirkan yang lain, itu penting, tetapi yang paling utama adalah keluarga jujur ini, biar dia selain memang belajar bahasa Jawa yang bagus, tapi juga harus ada imbuhan ilmu tentang bahasa Inggris yang baik. Karena minimal dia bisa cari pengalaman dan sebagainya untuk mengembangkan pola pikir mereka itu lebih cenderung kepada bahasa Inggris, karena bahasa itu adalah alat komunikasi yang sangat simpel, sangat sederhana untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Terutama sekali pada keluarga jujur, saya harapkan tetap mereka ya budayanya bagus, tapi ya belajar ilmu modern tentang bahasa Inggris itu. Dan saya melihat dari kalangan anak-anak muda sekarang juga malah saya mengkhawatirkan bahasa Jawa ini nggak bisa, bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Harapan kami ya setidaknya naik bahasa Jawa ini pinter ya ora apa-apa, ning saya bahasa Inggris itu juga bisa. Itu ya penting untuk kehidupan kita. Gitu. Oke. Dan apa impact yang sudah dirasakan setelah ternyata sinau bahasa Jawa dan bahasa Inggris itu harus saling combine. Apa impact yang selama ini dirasakan gitu? Barangkali kan orang lihatnya ada apa tuh sinau bahasa Inggris atau untuk apa belajar bahasa Jawa, nah seperti itu. Impact yang dirasakan, pengalaman saya mengajar di beberapa tempat, di SMP, kemudian di SMA, bahkan kuliah, itu anak-anak yang cerdas, yang pintar, itu justru mereka lebih cepat beradaptasi untuk mencari pekerjaan, relasi dan sebagainya. Ketika dia pintar berbahasa Inggris, relasi mereka itu secara otomatis. Karena yang namanya bahasa Inggris itu kuncinya adalah dia berani, kemudian mencari, berani untuk mengungkapkan, berani untuk salah, dan mencari relasi, mencari komunikasi, hubungan yang seluas-luasnya. Itu impact yang paling mendasar seperti itu. Menurut saya kepentingannya di situ. Jadi garis besarnya adalah ketika kita mempelajari bahasa itu adalah yang utama. Karena dasarnya dari komunikasi. Kita ingin sukses dalam dunia pekerjaan, dasarnya dari komunikasi. Tapi ingat bahwa kita juga harus mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia penting. Artinya begini, ketika kaki kanan kita itu di dalam, ya kaki kiri kita di luar. Maksudnya walaupun kemampuan kita tentang bahasa Inggris itu luas, pengalaman luas, tapi jangan lupa bahwa kita masih hidup di Indonesia yang punya budaya yang berbeda. Saya kuatkan budayanya juga tentang bahasa Indonesia, bahasa Jawa jangan lupa, dan juga bahasa Inggris harus kita kenali dan kalau bisa kita kuasai. Jadi poinnya adalah utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa Inggris dan lestarikan budaya Jawa, terutama bahasa Jawa. Terima kasih Mas Sigit, semoga ini bisa memberikan informasi untuk pemirsa sedulur yang jujur family. Sampai jumpa. Thank you very much. See you next time. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.